Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallah. Tentu yang saya hormati, yang pertama ketua dan pengurus lainnya dari ibu-ibu Bansos yang sengaja mengundang kita pada siang hari ini. Begitu juga yaitu Al-Ustadz Pembina Panti Al-Arif Al-Wasliyah Padang Batinggi, Al-Mukarram Al-Ustadz Ismayuddin, dan juga ada pembina lainnya, serta yang kita sayangi anak-anak kita semua berhadir bersama kita, ya, anak panti asuhan baik yang putra atau putri. Umumnya kita yang berhadir di tempat yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan ketenangan batin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, senantiasa Allah memberikan kepada kita kesehatan badan, umur yang panjang dan keringanan langkah. Di hari yang cerah ini, yang berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam satu tempat ini, tentu lewat izin dan nikmat Allah pada hari ini. Mudah-mudahan segala niat dan hajat yang mengundang kita pada hari ini Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Allah mudahkan segala jalan hidupnya, amin. Dan kita juga yang berhadir di sini, Allah mudahkan segala cita-cita kita, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, berselawat kita kepada Nabi dengan ungkapan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang terbaik, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dalam hidup ini. Ibu-ibu, anak-anak kami, mari kita jadikan contoh teladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita hendak tidur, bagaimana kebiasaan Rasulullah? Rasulullah membiasakan berwudu dulu, baru masuk kamar tidur, kemudian dia mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismikallahumma ahya wa amut. Begitu juga dengan bangun tidur, apa yang menjadi dibiasakan oleh Rasulullah dalam hidupnya? Anak-anak, ustadz semuanya biasakan ketika bangun tidur ucapkan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaikan nusur. Tapi ustaz gak yakin itu. Kebanyakan anak di zaman sekarang bangun tidur pasti duluan nengok handphone. Berapa WA yang masuk, berapa komentar yang masuk, ya kan? Berapa tanda merah itu bintang, sudah berapa yang bercahaya di sana? Itulah duluan yang ditengok, tapi tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan keluar rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah digambarkan ketika keluar rumah selalu melangkahkan kaki dengan kaki kanan sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula
wala quwata illa billahil alim. Segala hidup, segala langkah, segala usaha diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menggenggam hidup ini akan berakhir dengan kematian. Maka kita yang hadir pada saat ini, anak-anakku semuanya, ibu-ibu semuanya, mari kita tambah kecintaan kita kepada Rasulullah lewat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari anak-anakku semuanya kita berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gas lagi Pak, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu, orang-orang tua saya, apa kabar ibu semuanya? Sehat? Anak-anak bapak semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kesehatan harta yang paling penting dalam hidup ini. Setuju? Kalaulah anggota badan kita ini yang kita banggakan. Kalau laki-laki dia merasa ganteng, kalau perempuan dia merasa cantik. Kalau ada satu yang sakit pasti tidak kita pede. Makanya betapa besar nikmat Allah yang satu ini, yaitu adalah kesehatan, adalah harta yang paling mahal dari itu. Coba bayangkan, salah satu saja anggota badan kita ini sakit, kita tidak konsentrasi untuk melakukan sesuatu. Mulai dari kepala, kadangkala kepala ini berdenyut, kita bisa berjalan miring. Kenapa? Kepala tidak sehat. Begitu juga dengan ini yang namanya bahu. Kalau bahu ini sudah merasa tak enak, ada yang setiap digerakkan sakit, berarti ada yang tidak beres. Begitu juga dengan lutut. Lutut ini kalau sudah berdirikan atau melangkahkan, dia terasa mendenyut, berarti lutut juga tidak sehat. Maka mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki, itu nikmat yang paling besar. Lagu anak TK kita. Kepala, pundak, lutut, di kaki, kepala, pundak, lanjutkan kepala. Iya, luar biasa anak-anak Ustadz semuanya di sini. Ini kita kemana ini? Nggak ada lagi apa ini? Mekaniknya maksudnya? Nggak ada Bang. Ini. Fokus kita ke kajian testing itu. Mati-mati. Oh, kejauhan Bu. Baiklah ibu-ibu para hadirin jamaah anakku semuanya, kita lanjutkan kajian kita. Bahwa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Syakban. Insya Allah kurang lebih 6 hari lagi. Berapa ini? 6 hari lagi, 5 tambah 1. Insya Allah 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan meninggalkan bulan Syakban yang kita jalani pada saat ini. Dan ini merupakan sebuah momentum yang sangat kita banggakan. Selaku seorang hamba Allah yang beriman, ayo anak-anak Ustaz, siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Itu menunjukkan anak yang soleh. Anak yang soleh. Bayangkan teman-temanmu di luar sana
Mereka tidak mengetahui pergantian bulan. Apakah ini bulan Muharram, atau bulan Rajab, atau bulan Sya'ban, atau bulan Syawal. Mereka tidak penting. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berbaur dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik. Alhamdulillah kita yang berhadir pada hari ini, Allah masih berikan kehidupan yang tenang kepada kita. Allah masih berikan kepada kita kesempatan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bergabung nanti dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah. Karena dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang merasa bergembira dengan masuk datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah, apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Haramallahu jasaduhu 'alan niran. Allah akan mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Itu hanya sekedar bergembira. Apalagi menyambut bulan suci Ramadan dengan iman yang kuat, dengan hati yang suci, dan mengisi amalan-amalan di bulan suci Ramadan, semakin terasa nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, anak-anak ustaz jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai hari ini perbaiki diri, jaga iman, jaga hati, jangan sempat ternodai atau terkotori. Mulut yang selama ini, 1 tahun ini terbiasa berbohong, terbiasa berdusta, terbiasa menggosip. Mulai penghujung sabat ini, stop. Tak boleh menggosip. Stop. Tak boleh membicarakan orang lain, harus diberhentikan. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah muliakan, maka kita sebagai orang yang beriman harus ikut memuliakan bulan Sya'ban dengan memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz caranya memperbaiki diri? Yang pertama, jangan malas sholat fardu, ya. Tetap sholat fardu. Yang kedua, tetap mengucapkan qaulan karimah, perkataan yang baik. Tidak boleh membiasakan perkataan yang salah. Ini anak Indonesia, Ustaz awal sampaikan, termasuk anak-anak kita, Bu. Paling sering anak sekolah mengatakan, mohon maaf sama kita ya Pak, sering mengatakan, yang bodoh lah kau, katanya. Betul nggak? Itu gurunya siapa coba? Tidak ada oma kita mengajarkan itu, tidak ada guru kita mengajarkan itu, tidak ada ustaz mengajarkan itu. Jadi dari mana dapat kalimat itu? Yang bodoh lah kau, katanya. Woi bodoh, matamu di mana? Betul nggak? Tidak mendidik. Itu nggak bagus Pak. Jangan dibiasakan, jangan diterapkan. Kalau memang sahabat kita salah, kalau memang teman kita itu tidak pintar atau bodoh, jangan dibilang bodohnya. Woi anak pintar, bilang begitu. Woi anak soleh, kata ustaz kita tadi. Woi calon bupati, buat begitu. Woi calon ustaz, woi calon ustazah. Daripada kalimat-kalimat yang tidak terpuji. Itulah yang harus kita biasakan dalam hidup ini. Qaulan karimah. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang telah mengaku beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Bukan berkata banyak. Banyak pula katanya. Berkata baik. Kalau tidak sanggup berkata baik, lebih baik, ya betul Ibu, diam 1000 bahasa. Daripada ini kerjanya bangun pagi marepet Bu, siang hari lagi marepet, malam hari lagi marepet. Entah apa yang marepet kan gak tahu awak, yang penting marepet. Ternyata hobi Ibu tubuh lah marepet. Bayangkan itu. Itulah kita ingat hadis Nabi tadi. Biasakan qaulan sadida atau qaulan karimah, perkataan yang baik. Begitu juga anak-anakku semuanya yang memiliki sosmed, mana tahu, jangan coba-coba posting kalimat yang tidak baik. Itu berujung kepada pidana atau berujung kepada penyesalan seumur hidup. Banyak orang yang peduli sama kita, tapi ketika nanti tersandung sebuah kasus, dalam arti kata ada penyelewengan kata-kata yang tidak orang senang membacanya dan tertuju kepada seseorang, kita bisa terpidana atau terancam. Maka
pertahankanlah mengucapkan kaulan karimah, perkataan yang baik. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri kita? Biasakan kita berzikir kepada Allah, ucapkan kalimat yang baik, ucapkan zikir, ucapkan tasbih, ucapkan subhanallah. Kata Rasul dalam hadisnya, kalimatani khafifatani alal lisan wa sakilatani alal mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan dan berat timbangannya di akhirat. Apa itu Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo kita lanjutkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayo kita gas, kita besarkan suara kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Zikir yang kita ucapkan kepada Allah termasuk zikir subhanallah merupakan bentuk pensucian ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang sekarang ini mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, maka kita sebagai pribadi orang yang beriman hendaknya memiliki kesadaran dalam hidup ini bahwa perkataan yang lebih baik adalah kalimatun thayyibah, perkataan yang baik seperti yang kita lantunkan. Maka oleh karena itu kita jangan salah memperturutkan hawa nafsu. Kadang manusia kalau sudah baca kamu suka-sukanya saja tanpa mementingkan perasaan sakit hati atau apa manfaatnya, apa kegunaannya. Yang penting asal bunyi. Sementara Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada qulu qaulan sadida, katakanlah perkataan yang baik. Maka mulai hari ini, mari Bapak Ibu biasakan mengucapkan kalimat yang baik, qaulan karimah, perkataan yang baik, qaulan sadida, perkataan yang berkualitas yang mengantarkan seseorang, yaitu mengangkat harkat dan martabat dalam hidup ini. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta anak-anak kami yang kami cintai. Siapa yang hafal surah At-Tin sini? Tunjuk tangan anak Ustaz. Alhamdulillah. Surat At-Tin. Surat At-Tin itu menceritakan tentang penciptaan manusia dan buah tin. Apa kata Allah dalam surah At-Tin? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cukup sampai situ. Di ayat terakhir yang kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, kata Allah. Jadi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah menciptakan manusia dengan memiliki 3 kelebihan. Berapa? 3. Yang pertama, Allah berikan kepada diri kita ini aklun, akal untuk berpikir. Bukan akal untuk merusak, tapi untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah tentang mengatakan, apalah tatafakkarun, bukan kamu tidak berpikir bagaimana Allah menciptakan kehidupan ini. Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak mengambil sebuah iktibar? Sementara banyak ciptaan Allah yang menjadi renungan bagi kita sebagai hambanya. Maka dalam ayat itu, khalaqal insana fi ahsani taqwim, manusia Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan. Salah satu kelebihannya yang pertama adalah Allah berikan akal. Akal ini Pak untuk berpikir, bukan untuk dirusak. Coba kita tengok berita, betapa banyak manusia tertangkap karena merusak akalnya. Betul? Ada yang lewat minuman keras. Namanya aja minuman keras, ya kan Bu? Kalau dia minuman lunak, gas terus ada macam Bu. Ini namanya minuman keras. Namanya minuman keras. Ya. Setiap yang keras pasti merusak benda yang lunak. Berarti rusak total. Bayangkan.
Jangan coba-coba anak ustaz mendekati minuman keras, apapun jenisnya. Apalagi benda-benda yang merusak akal seperti sabu-sabu, narkoba. Allah sudah berikan kepada kita akal yang sehat untuk berpikir. Tapi kebanyakan manusia di zaman sekarang hanya lebih suka merusak akal ini. Yang dulu normal sekarang kurang normal, yang dulu sehat sekarang kurang sehat. Padahal Allah sudah bukakan di dalam Al-Quran, kalau engkau gelisah, datanglah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau kau memang merasa gelisah, ada bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah mengingat Allah hati menjadi tenang? Tapi ibu-ibu di zaman sekarang, orang mencari kesenangan yang banyak, bukan ketenangan. Betul nggak? Anak-anak ustaz ini lah, kalau dia gelisah pasti dia mencari hiburan, tapi bukan mencari ketenangan, tapi mencari kesenangan. Ada kata kuncinya di sini. Di dalam ketenangan ada kesenangan. Belum tentu setiap kesenangan mendatangkan ketenangan. Belum tentu. Jadi kalau dia tenang, pasti ada kesenangan di sana. Tapi kalau kesenangan, belum tentu ada ketenangan. Bayangkanlah, kalau kita jalan-jalan dari sini ibu sampai ke Sidambar, kita tengok di pinggir jalan banyak orang yang mencari hiburan, duduk sambil bermusik. Itu semuanya mencari kesenangan. Ada orang kalau dia sudah gelisah ingin mencari kesenangan hidup, di bantainya jalan-jalan bu. Iya, itu namanya jalan-jalan. Engkol kereta, engkol mobil, nih jalan. Pergi tanpa tujuan, pulang tanpa membawa apa-apa. Yang penting jalan-jalan, raun sana, raun sini, bakar minyak. Seperti bulan-bulan puasa, yang penting senang rasanya. Ada orang mencari kesenangan hidup ini dengan cara banyak makan bu. Bayangkan, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, pantat duduk makan, singgah sebentar makan. Itulah dia, ondak makan. Makanya mau makan di sini ya, berat badannya terus naik. Kenapa? Makan saja di pikirannya, mencari kesenangan bukan ketenangan. Itu ada orang mencari kesenangan lewat tidur. Di mana-mana ondak tidur mengantuk. Pergi sekolah anak ustaz mengantuk, pulang sekolah mengantuk tidur, sampai ke asrama tidur lagi, sampai ke sini mengantuk lagi. Jadi ondak tidur. Kenapa? Memang masa pertemuan ibu. Itu lagi. Ada orang mencari kesenangan lewat musik, pakai headset kan bu, di bantainya musik. Kalau bisa maroda, mungkin di maroda, dia tidak bisa maroda, hanya rusak saja di dalam musik. Pagi musik, siang musik, malam musik, mau tidur musik, bangun pagi musik, akhirnya meninggal pun di musik itu. Nah, bayangkanlah. Kenapa? Sudah menjadi bagian dari hidupnya, bahwa musik adalah bagian hidupnya. Sementara Islam mengajarkan kalau kita untuk mendapatkan ketenangan bukan lewat mencari kesenangan, tapi lewat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini jangan salah, bahwa akal yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini yaitu untuk berpikir, untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga itulah yang dikatakan dengan orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Itu adalah potensi pertama, yaitu akal untuk berpikir. Pemberian nikmat Allah yang kedua kepada dia adalah nafsu. Ini juga nikmat Allah ini kepada kita, bahwa memang kita memiliki potensi nafsu. Setiap manusia ada nafsunya. Ustaz, apa guna nafsu ini diciptakan? Nafsu ini diciptakan dalam diri manusia untuk ada lawan pengendalian diri, sebagai perlawanan sejauh mana keimanan seseorang dalam hidup ini. Karena nafsu ini banyak macamnya. Ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang paling baik adalah nafsu mutmainnah, yaitu untuk ketenangan. Tapi kalau lawamah dan ammarah sangat jahat. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak untuk kita berbuat jahat. Sudah kalau nggak ada kontrol sama kita. Ondak apa? Nalayak. Ondak berbuat yang tidak tahu kenapa, selalu diperbuai oleh setan dan nafsu. Karena dalam riwayat ibu-ibu dijelaskan, ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah berkata kepada akal, wahai akal, berbaliklah menghadapku, kata Allah, berbaliklah akal ini.
Kemudian Allah berkata kepada, wahai akal, siapakah aku, kata Allah. Dijawab oleh akal, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Kalau begitu, masuklah engkau ke dalam jasad manusia, kata Allah. Masuklah akal. Ketika tiba giliran nafsu, apa kata Allah? Wahai nafsu, berbaliklah engkau menghadapku, kata Allah. Apa kata nafsu? Nafsu tidak menjawab, Bapak Ibu, diam 1000 bahasa, membangkang dan melawan kepada Allah. Kemudian Allah berkata lagi, wahai nafsu, menghadaplah ke hadapanku, barulah menghadap nafsu. Kemudian Allah berkata kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku ini, kata Allah. Apa kata nafsu dengan ego dan sombongnya? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Marah Allah, saking bejaknya awal penciptaan nafsu ini. Allah campakkanlah nafsu ini, dalam riwayat itu digambarkan ke dalam neraka, dibakar berhabis-habis sampai berlapar-lapar. Setelah sekian puluh tahun, diangkat lagi nafsu ini, didudukkan di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata lagi, wahai nafsu, siapakah aku ini, kata Allah. Tetap jawaban nafsu, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Begitu bejaknya nafsu ini. Akhirnya marah lagi Allah, Allah campakkanlah nafsu ini ke dalam neraka, dibakar. Dalam riwayat itu digambar sampai 3 kali berulang-ulang dicampakkan nafsu ini ke dalam neraka. Setelah berlapar-lapar, dipanaskan di sana, barulah minta ampun nafsu, diangkat Allah lah nafsu ini, didudukkan kembali di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata kembali, wahai nafsu, sekarang hari ini saya tanya, siapakah aku ini, kata Allah. Barulah dijawab oleh nafsu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Barulah diakui nafsu. Makanya anak-anak ustaz semuanya, jangan sesekali memperturutkan hawa nafsu dalam hidup ini. Kalau sudah tahu dia makan, makan saja kerjanya. Walaupun punya kawan makanan itu dia bantai saja. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Iya, ada minum kawan, dihajarnya minum. Ada makanan kawan, dihajarnya makanan kawannya. Tak boleh. Ada batasnya. Itu. Oh enggak, dia tidur sekolahnya, apalagi nanti puasa Ramadan. Karena ada ustaz bercerita katanya, ya kan? Kata ustaz, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadahnya, ya kan Bu? Naumus syami ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Selepas sholat subuh, dibantainya lah tidur. Tak bangun-bangun dia. Lewat sholat zuhurnya, lewat sholat asarnya, masak sorenya pun lewat Bu. Kenapa bisa lewat Ustaz? Bangunnya jam 6. Bayangkan, itu namanya memperturutkan hawa nafsu tidur. Jangan. Tak ada pahala puasa tidur saya pagi sampai sore. Tapi yang disuruh dengan tidur itu adalah ada waktu-waktu yang tertentu yang memang sudah kita melaksanakan ibadah dan pekerjaan, kita merasa capek dan istirahat, dan daripada kita yang kesana kemari membuang tenaga, mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa dari pahala puasa kita, hendaknya kita lebih baik memejamkan mata. Jadi sampai hari kiamat Ibu, nafsu yang dimiliki manusia tidak akan pernah musnah kecuali kita meninggal dunia. Barulah Allah cabut segala yang ada dalam diri kita ini. Maka hendaknya kita mampu mengendalikan hawa nafsu dalam diri. Karena pada sejarahnya nafsu ini awal mulanya membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, pemberian Allah kepada kita dibanding yang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pemberian Allah setelah Allah berikan tadi yang pertama, akal untuk berpikir. Yang kedua, nafsu untuk mengendalikan diri ini. Yang ketiga Allah berikan kepada kita adalah qalbun, hati. Ayo, siapa yang punya hati di sini tunjuk tangan. Alhamdulillah. Cuma hati ini hati-hati, ya kan Bu? Hati yang kita miliki ini kadang bisa menguntungkan kita, kadang bisa ya mengecewakan kita. Kalaulah seseorang itu sudah kecewa dengan hatinya, sudahlah, tidak bisa lagi dicakapi. Diajak pun keluar tak bisa lagi. Kenapa? Udah merajut hati, udah menyala. Maka pandai-pandailah mengatur hati. Itulah kata Al-Ustaz kita A'agib. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nggak hafalnya Pak. Itu lagu A'agib itu. Jaga hati yang kita miliki ini. Jangan sempat terkotori, jangan sempat ternodai. Kenapa? Karena hati ini adalah barometer.
Apa kata Rasul dalam hadisnya? Inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Wa idza saluhat saluhat kullah. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila ia rusak, maka rusaklah segalanya, kata Nabi. Ala wahyal, apakah itu? Itulah hati kita, Bu. Hati. Jadi hati ini, Pak, ibarat sebuah cermin. Cermin itu bisa memantulkan bayangan, dan dia setitik hitam noda kecil yang menempel di cermin, begitu cepat kita lihat. Kenapa? Karena permukaannya semuanya terang dan jelas. Sekali kita berbuat dosa, satu tempelan hitam menempel di kaca tersebut. Dua kali kita berbuat dosa, begitu juga seterusnya bertambah. Banyak berbuat dosa, maka hitamlah cermin itu, tidak bisa lagi nampak bayangan. Maka Imam Al-Ghazali, Ibu, Imam Sufi kita, membagi hati manusia itu ada 3. Yang pertama adalah qalbun salim. Apa namanya? Qalbun salim. Hati yang sehat. Hatinya sehat, tidak berpenyakit, tidak mati, hidup penuh dengan hidayah Allah. Ada kawan, tapi jaknya kaki kawannya sambil lewat berjalan, tidak emosi kawan itu. Kenapa? Karena hatinya berlapang dada, hati yang sehat. Tapi kalau ada kawan, belum apa-apa dan disengaja kawan itu, tapi jak kakinya langsung berdiri, disiapkannya tangannya, main kita katanya. Oh, kalau yang begitu namanya emosian. Maka itu disebut dengan qalbun marid, hati yang berpenyakit. Kenapa? Tidak legowo apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau dia qalbun salim, hati yang sakit, yang sehat, hati yang penuh dengan hidayah Allah. Dia mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah. Dia mau mempertebal keimanannya, mau meninggalkan larangan Allah. Itulah hati yang sehat. Yang kedua, berbeda dengan hati yang penyakit, qalbun marid, hati yang sakit. Bagaimana Ustadz hati yang sakit ini? Hati yang sakit ini ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Sholatnya anak Ustadz, sholat, tapi mau maaf sama kita ya Bu, koncing badirinya jalan terus. Sementara udah dilarang Ustadznya, dilarang buang air kecil dalam keadaan berdiri, apalagi tidak cebok. Ini untuk anak-anak Ustadz ini. Terkadang kita jalan-jalan kata Ustaz Ismail di Ustaz, jagalah kebersihan. An-nazafatul iman, at-tahuratul iman. Kebersihan itu sebahagian dari tanda anak beriman. Jadi sholat jalan terus, maksiat jalan terus, sholat jalan terus, kebiasaan buruk jalan terus, berarti tidak bersih hatinya. Ada dinding coret-coret, itulah yang tadi. Yang tak punyanya pun diambilnya, berarti masih mau memiliki hak orang lain. Tidak boleh dibiasakan. Maka bagaimana ini? Hati yang berpenyakit ini adalah hati yang tumbuh penyakitnya. Penyakit hati yang paling dahsyat adalah hasad, dengki, dongki sama kawannya juara satu, dongki dia. Itu namanya penyakit hati. Orang yang sukses dia yang sibuk, penyakit hati. Kami yang berkipas di sini, kamu yang panasan, sakit Tapi mau maaf ya, kipasnya nggak sampai di sana, bagian kecil. Kalau kita misalkan sampai itu, ada semua kan Bu. Gitu. Jadi penyakit hati ini hasad, riya, dendam, emosi, sombong, malas, termasuk pencoro Ustaz. Pencoro, tak mau gosok gigi, tak mau cuci pakaian, tak mau istinja. Apa kata Nabi? Suatu ketika Rasulullah melewati pemakaman bersama para sahabat. Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dari alam kubur. Sampai-sampai sahabat yang di samping Rasulullah merasa ketakutan. Begitu berlalu lewat pemakaman tersebut, ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ya Rasul, kamu dengar nggak tadi ada suara jeritan dari alam kubur pas kita melintas pemakaman? Ya Rasul, kami dengar dengan jelas, pasti. Kami ketakutan. Ditanya oleh sahabat balik, ya Rasul, kira-kira apa yang menyebabkan mereka disiksa di alam kubur sana? Sampai jeritan mereka sampai ke atas ini. Kata para sahabat, dijawab oleh Rasulullah, mereka yang disiksa di alam kubur itu ketika itu lewat, mereka adalah hamba Allah yang ketika di dunia, yaitu
ada dua perkara yang mereka selalu disangka. Yang pertama, yaitu urusan cebok tidak selesai. Wah, bayangkan Pak, laki-laki ini. Ya nggak Ustaz? Laki-laki yang sering ini. Permisi Ustaz, mau ke belakang? Ya, baik. Di mana ada tempat, disitulah berperang dia. Ya nggak? Tanpa ada disiram, tanpa ada dicebok. Kalau ada sana lagi pesta menjelang Ramadan, sombong-sombong yang berbaris, gagal pesta itu Pak. Dipikirkannya itu tsunami dan hujan kiamat dunia. Kenapa? Gara-gara hujan lokal. Ya kan? Jadi pikirkan Pak, bahwa memang itu sudah menjadi kesalahan besar. Urusan cebok harus dituntaskan, kalau tidak disiksa di alam kubur. Yang kedua kata Rasul apa? Yaitu adalah suka menggunjing. Orang yang menggunjing di dunia ini itu akan mendapatkan siksaan kubur di sana. Kenapa? Karena gunjingnya itu tidak berguna untuk dirinya, bahkan untuk membuka aib saudaranya sendiri. Maka itu yang pertama ya. Yang pertama masalah toharo, bersihkan. Jadi hati yang berpenyakit itu hati yang tidak bersih dari pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Mulai hari ini bersihkan hati, jangan lagi berpenyakit. Mengambil barang yang tidak milik kita, termasuk contoh hati yang tidak bersih atau hati yang berpenyakit. Yang terakhir Ustaz, yang terakhir ini adalah bagian hati menurut Imam Al-Ghazali, yaitu adalah qalbun mayyit. Qalbun, hati, mayyitun, mati, hati yang mati. Apa Ustaz hati yang mati? Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal hidayah Allah. Dia sudah jauh dari Allah, sudah terlalu hobi dengan maksiat. Dunianya dunia gemerlap, tidak pernah yang namanya kening diletakkan di tempat sujud alias sholat. Maka orang seperti ini tidak bisa ibu dinasehati, tidak bisa ini dikasih peringatan, tidak bisa ini dikasih harapan. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mencap hati mereka. Kenapa? Terlalu banyak melakukan maksiat di maksiat yang tidak pernah putus. Kalau ada di antara kita ini yang seperti itu, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah, karena ini adalah bulan Sabar. Allah pasti maha menerima taubatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ibu-ibu, anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang ustaz bisa sampaikan pada kali ini. Terakhir ya, sebagai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, balik kepada hati tadi Bu. Jadi inti kajian kita hari ini adalah di dalam Al-Quran surah As-Samsi ayat 9 dan 10. Sekarang boleh dibuka Pak. Apa itu bunyinya? Surat As-Samsi ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian hatinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Menjaga kesucian hati lewat perintah Allah yang diberikan kepada kita lakukan. Mau kita sholat, mau kita berpuasa, mau kita maaf-maafan, mau kita saling tegur sapa, mau kita mempertahankan kebaikan yang sudah ada. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya, hatinya, jiwanya. Dengan cara apa? Dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah, dia selalu berbuat maksiat. Maupun dia melaksanakan perintah Allah, ada karena sebab, karena dia takut kepada ustaz, karena takut kepada orang tua, karena takut kepada mertua, karena takut kepada bos, tapi bukan karena Allah. Maka ibadah yang seperti ini masih dipertanyakan dalam pelaksanaannya, dalam niat ikhlas kepada Allah. Maka itulah inti dari penyampaian saya pada hari ini, yaitu adalah sungguh beruntunglah orang-orang yang menjaga kesucian hatinya, yaitu lewat mengamalkan perintah Allah, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya karena dia terlalu banyak melakukan dosa dan perbuatan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini, Allah sucikan hati kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, dan doa-doa anak ustaz, mari kita doakan ibu-ibu bansos kita ini supaya mereka tetap sehat,
diberikan panjang umur, kesehatan badan, rezeki yang banyak dan yang luas, rezeki yang halal, dan yang terakhir cepat-cepat lagi merencanakan mereka mengundang kita kembali. Setuju? Insya Allah nanti bertemu setelah Raya Idul Fitri. Setuju? Nah. Makanya anak-anak Ustaz doakan terus. Mendoakan orang lain pahalanya besar. Ya. Apalagi orang tersebut zalim kepada kita. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah karena kezalimannya kepada saya membuat dia masuk api neraka, jangan. Tapi jadikanlah kebaikannya, ketaatannya, ya, menjadikan dirinya taat kepadamu dan begitu juga dengan saya. Jadi banyak-banyak mendoakan orang lain, insya Allah kita pun ditolong Allah dalam hidup ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا ومقصودنا يا رحمن، وخصوصا حاجات من هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم زينا بالعلم والحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وأحسن أخلاقنا وثبت إيماننا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك الإسلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بصحة بدننا والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم.